Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Air Gurun Pasir. Di sini saya Abdul Fani Hermawan selaku presenter. Kali ini kita tetap akan membahas mengenai wabah virus corona. Namun kali ini kita membahas wabah virus corona dari sudut pandang agama. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Lina mengenai sudut pandang dari pengurus gereja. Hai teman-teman, selamat datang kembali di akun channel YouTube Air Gurun Pasir. Nah, di sini saya akan mendampingi sudah bersama dengan Bapak Adi Suwito selaku pelayan kaum muda Gereja Pantekosta Immanuel Eklesia Ubud di Madiun. Nah, pada episode kali ini kita masih membahas tentang diskusi virus corona, tetapi melihat dari berbagai perspektif agama. Hari ini kita akan membicarakan virus corona ini dari perspektif agama Kristen. Nah, Bapak Bapak, di sini kita akan sedikit berdiskusi tentang adanya virus corona dari segi agama Kristen. Yang pertama yang saya katakan adalah bagaimana sih di dalam ajaran agama Kristen ini memandang dengan adanya penyakit virus corona ini. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya sebagai umat Tuhan, anak-anak orang-orang Kristen percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Tuhan. Jadi kalaupun saat ini sedang ada virus corona, kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Kemudian kalau kita melihat tentang virus corona, penyakit ini di dalam Alkitab seringkali penyakit atau penyakit khususnya di Alkitab itu penyakit campak seringkali Tuhan pakai untuk mengingatkan umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Misalnya ketika umat Tuhan meninggalkan Tuhan, umat Tuhan melakukan banyak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada kalanya Tuhan memakai penyakit campak untuk mengingatkan manusia supaya manusia kembali dekat kepada Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan sampaikan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 yang mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi seringkali ini memanggil umat Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan hidup sekarang ini, COVID-19 ini, kita tidak tahu apakah yang terjadi ini karena kesalahan kerja manusia, ataukah karena memang umat manusia yang melakukannya itu banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, banyak dosa yang terjadi di muka bumi. Tapi satu hal yang pasti bahwa ketika ini terjadi, ini semua umat manusia menyadari bahwa ini waktunya untuk datang kembali Tuhan kepada Tuhan, waktunya kembali untuk mencari Tuhan. Kita bisa melihat dari sudut pandang agama Kristen ini bahwasanya dengan adanya penyakit virus corona yang tengah mewabah sebagai pandemi ini bisa jadi sebagai peringatan dari Tuhan agar kita dapat untuk datang kembali kepada Tuhan dan berjalan. Untuk pertanyaan selanjutnya, sini saya ingin menanyakan tentang kemudian bagaimana menyikap dari agama Kristen ini menyikapi dan melihat sebuah wabah ini. Ya, terima kasih. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa seringkali wabah penyakit kita sudah 100 penyakit sampah itu Tuhan izinkan terjadi di umat manusia akan kembali kepada Tuhan. Maka respon yang pertama adalah mengajak anak-anak Tuhan untuk kembali tekun dalam doa, untuk kembali meningkatkan jam-jam doanya untuk datang beribadah kepada Tuhan.
secara pribadi di rumahnya masing-masing. Yang kedua, karena sudah suatu menjadi penyakit menjadi wabah, suatu pandemi, maka yang dilakukan umat Kristen adalah kerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini taat kepada pemerintah. Jadi respon berikutnya adalah mentaati kepada pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan atau perintah-perintah yang harus dilakukan untuk menghadapi penyakit ini, maka umat Kristen pun harus mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Seperti hal ini sudah tertulis dalam Roma 13 ayat 1, diajarkan bahwa tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena itu umat Kristiani terpanggil untuk melakukan apa yang sudah pemerintah anjurkan. Misalnya mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, misalnya memakai masker ketika keluar rumah, kemudian sering cuci tangan, kemudian juga melakukan physical distancing, jaga jarak satu dengan yang lainnya, dan hal-hal yang lain yang pemerintah sudah anjurkan itu orang Kristen terpanggil untuk melakukannya, mentaati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya dengan segi agama Kristen ini kita harus bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi pencegahan virus corona dengan menggunakan masker, terus melakukan physical distancing. Nah, satu pertanyaan terakhir yang simpel, bagaimana dengan anjuran pemerintah yang untuk menghimbau masyarakat beribadah dari rumah saja? Apakah di dalam agama Kristen ini tidak ada yang tidak beribadah di gereja? Ya, terima kasih. Di dalam Kristen sebetulnya ada beberapa katakanlah ibadah, ada ibadah yang saat teduh yang dilakukan umat Tuhan secara pribadi di rumah masing-masing, dengan waktu ada yang bisa pagi, ada yang malam, ada yang pagi dan malam, saat teduh secara pribadi datang kepada Tuhan secara pribadi. Di samping itu juga ada misa keluarga, di mana satu keluarga sama-sama datang di hadapan Tuhan di rumah beribadah secara pribadi. Di beberapa gereja juga ada yang namanya kebaktian rumah tangga, atau mungkin di gereja yang lain itu menggunakan nama yang lain, misalnya kebaktian rumah tangga atau kelompok sel atau persekutuan apapun yang itu dilakukan dari rumah yang satu ke rumah yang lain dan beberapa kelompok rumah yang berdekatan. Yang terakhir itu ada kebaktian umum atau ibadah raya yang dilakukan di gereja. Mengikuti anjuran pemerintah, maka yang dilakukan gereja saat ini kebaktian yang melibatkan banyak orang yang biasanya dilakukan pada hari Minggu, maka untuk sementara itu sistemnya yang diubah menjadi seperti apa? Ketika kalau dulu sebelum ada corona ini semua umat Tuhan datang bersama-sama di gereja, maka untuk saat ini dilaksanakan bersama-sama dengan cara yang berbeda, yaitu umat Tuhan mengadakan ibadah bersama-sama dari rumahnya masing-masing dengan cara live streaming, sedangkan yang di gereja ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kemudian disiarkan secara langsung, sehingga bersama-sama umat Tuhan yang ada di berbagai tempat di rumahnya masing-masing itu bisa melakukan ibadah bersama-sama di hari Minggu. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan banyak jemaat, mungkin hanya sekitar 10 atau 4 atau 5, di mana bisa dilaksanakan di gereja dengan melakukan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya jarak satu orang untuk minimal 1 meter atau 1,5. Kalau 5 orang kan bisa melakukan physical distancing. Jadi yang tidak melibatkan banyak orang itu saat ini di tempat kami di Gereja Kampus Immanuel Eklesia Jemaat Undut itu masih tak dilaksanakan. Misalnya doa berantai pagi hari yang tidak melibatkan banyak jemaat itu tetap dilaksanakan. Jadi pada intinya adanya himbauan ini tidak dipermasalahkan. Jadi kita di dalam itu cuma mengubah caranya. Ya, betul. Jadi yang dulu bersama-sama datang ke gereja, maka sekarang bersama-sama tetapi di rumahnya masing-masing.
Jadi himbawan pemerintah untuk ibadah di rumah tetap dilaksanakan, yang maksudnya melibatkan banyak jemaat itu tidak kita lakukan, tetapi dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi yang hanya 5-10 orang itu tetap bisa dilaksanakan di gereja dengan melaksanakan physical distancing, jaga jarak ketika berada di gereja. Demikian teman-teman diskusi mengenai penyakit virus corona yang dibandingkan dari segi agama Kristen. Mungkin diskusi yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi atau menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada diskusitor yang telah menyediakan waktunya untuk berdiskusi tentang pandemi corona ini dan Ya, terima kasih, kiranya diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selanjutnya, setelah kita melihat dari sudut pandang pengurus gereja, kita akan melihat dari sudut pandang Ketua Ranting NU yang akan dijelaskan oleh teman Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Air Gurun Pasir. Di sini saya ingin kembali membahas tema tentang COVID-19 yang sedang masyarakat ini bersama tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di daerah saya, yaitu Bapak Kiai Muhammad Hayat selaku Ketua Ranting NU Desa Ciganjur. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Kiai. Sekarang ini kan ada wabah yang namanya pandemi COVID-19 ya Pak Kiai. Iya. Apakah dalam Islam itu dijelaskan bahwa wabah mungkin dulu sudah terjadi di zaman Nabi atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi wabah termasuk yang sekarang terjadi di Indonesia itu wabah corona. Kalau kita bicara tentang wabah itu bukan hal baru lagi sebenarnya. Dulu sejak zaman Nabi memang sudah pernah terjadi namanya wabah. Namanya wabah itu artinya berbeda. Kalau sekarang corona pada zaman Nabi namanya maupun jenis wabah. Apa sih sebenarnya wabah? Wabah itu kan penyakit yang mudah menular dan mudah menyebabkan kematian. Itu pada intinya pengertian wabah. Pada zaman Nabi sudah pernah terjadi wabah. Satu contoh, ada satu hadis yang menerangkan tentang wabah. Bila sami'tum bito'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhrujuha. Bila sami'tum bito'un bi ardin fala tadkhuluha, bila kalian mendengarkan informasi tentang sebuah wabah di satu tempat, fala tadkhuluha, kita tidak boleh masuk pada tempat atau daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhrujuha, dan bagi orang yang ada di daerah tersebut, daerah yang sedang ada wabah itu, maka juga sebenarnya tidak boleh. Barangkali ini pas dasar yang ada dulu zaman baik. Jadi wabah yang pernah terjadi pada Sayyidina Umar itu ceritanya ketika Sayyidina Umar mau bepergian ke negara Syam, karena Umar kharaja ila Syam falamma kana bisyarqa balaghahu annal waba'a qad waqa'a bisyam, maka ketika rombongan Sayyidina Umar itu sampai di satu daerah namanya Syarqa, ada informasi wabah yang mana di negara Syam itu ada wabah. Padahal tujuan dari rumah rombongan Sayyidina Umar mau ke negara Syam, maka waktu itu sangat bimbang, rombongan ini mau dilanjutkan atau kembali pulang. Untung
Abdurrahman bin Auf ini masih ingat dengan sabdanya Nabi, Fa'akhbaru Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah qala idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Bila kalian mendengarkan ada sebuah wabah di satu tempat, fala taqdamu alaihi, enggak usah dilanjutkan ke sana, berhentilah, enggak usah masuk ke daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju, dan bagi orang yang ada di tengah-tengah daerah yang ada wabah itu juga fala takhruju firaran itu, enggak usah atau tidak boleh keluar totali dari tempat itu. Ini untuk tawakal kita kepada Allah. Mungkin itulah sikap sementara ketika terjadi sebuah wabah. Bagaimana orang yang di luar, bagaimana orang yang ada di tengah-tengah daerah yang ada wabah. Pasti harus kita isolasi kalau berlaku sementara ini di negara Indonesia. Mungkin itu sementara. Ini berarti di sini pada zaman Nabi itu sudah pernah terjadi wabah ini, dan cara bersikapnya yaitu tetap tawakal kepada Allah, karena ini salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gini Pak Ustadz, sekarang kan ada banyak seperti di Jakarta ini, karena adanya COVID ini terjadi pelarangan sholat berjamaah, sholat Jumat di daerah. Dalam sudut pandang Islam itu bagaimana larangan seperti ini? Boleh nggak melarang orang sholat Jumat? Boleh nggak melarang orang sholat Jumat, melarang orang sholat tarawih? Padahal suatu kewajiban. Untuk sholat Jumat kan sholat kewajiban fardu ain. Sholat tarawih juga sebuah anjuran yang diberikan oleh Nabi. Baik, begini, pada dasarnya bisa dikatakan boleh, bisa dikatakan tidak. Kapan boleh melarang orang itu tidak melakukan sholat Jumat pada satu masjid tertentu, dan termasuk sholat tarawih juga demikian, dan kapan tidak boleh dilarang. Baik, saya mulai yang boleh melarang orang melakukan sholat Jumat di masjid. Ini manakala situasi benar-benar sudah disebut dengan situasi darurat, benar-benar disebut dengan situasi darurat. Nah, darurat itu bagaimana sebenarnya ukurannya? Itu darurat itu menurut pengertian Syekh Ahmad Daldir, yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kondisi takut atas jiwa dan kebinasaan. Jadi kalau memang benar-benar situasinya sudah sangat berbahaya, membahayakan akan keselamatan jiwa, ini kesimpulannya darurat begini. Ini menurut keterangan Syekh Ahmad Daldir. Itu kalau memang demikian, maka boleh melarang orang itu tidak bisa melakukan sholat Jumat atau sholat tarawih. Karena nanti kalau sholat di situ dan situ dianggap kondisi yang sangat berbahaya, membahayakan akan keselamatan jiwa, maka boleh melarang. Nah, namun kira-kira nanti yang ada di negara Indonesia ini sudahkah termasuk demikian? Mari kita kaji nanti. Baik, dasar untuk mengukur darurat itu ada kaidah usul fikih yang mengatakan ma'ubiku lidoruroti yuqadiru biqadriha, sesuatu yang diperlukan karena kondisi darurat dibolehkannya melarang orang tidak
melakukan jumatan di masjid tertentu itu ada ukurannya. Itu diri harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Orang gampang larang gak oleh sholat Jum'ah, gak oleh Jumatan. Orang gampang melarang gak oleh sholat tarawih. Nah, ini kaidah usul fikihnya demikian. Ini sebab awas, hati-hati, karena orang melakukan sholat Jum'ah ini kan fardu ain. Kalau tidak dikaji benar nilai kadar darurat menurut syar'i, terus tiba-tiba dilarang untuk melakukan sholat Jumat, itu kan bahaya dan kacau kan. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, ini yang agak tajam, mohon maaf, nanti sebagai dasar benar-benar nanti kita lebih hati-hati untuk menentukan melarang atau tidaknya. Demikian di dalam surat Al-Baqarah 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjidnya. Ini dalam arti menghalang-halangi termasuk sholat Jumat. Menyebut nama Allah dalam masjid termasuk menghalang-halangi orang tidak boleh melakukan sholat Jumat. Jadi adlamu bukan dolim, bukan, tapi adlamu af'al tadlim. Artinya apa? Lebih dolim. Makanya ini harus dikaji benar. Menurut syariat sudah benar darurat atau belum? Ini nanti kajian khusus. Ini adlamu lebih dolim. Mana lebih dolim. Baik. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun alim. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah, yakni orang yang berani melarang untuk tidak boleh masuk masjid atau tidak boleh melakukan sholat Jumat atau tarawih ke masjid. Ini benar-benar diancam oleh Allah. Tidak sepatutnya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat hati. Di akhirat hati. Ini artinya apa? Ayat ini memberikan peringatan agar kita benar-benar hati-hati. Kalau saya tadi bilang mungkin boleh atau ada yang sudah boleh melarang kalau memang benar-benar kondisinya darurat. Yang darurat tadi sudah saya singgung, kadar daruratannya tadi. Ini diantara yang perlu kita pahami, sehingga kalau menurut kajian lebih lanjut, tidak ada yang lebih boleh dari orang yang melarang disebutnya nama Allah di dalam masjidnya, yakni termasuk diantaranya adalah sholat tadi. Dia melarang sholat, zikir, membaca Al-Quran di masjid, dan dia berusaha keras untuk mengosongkan dan merusak masjid dengan cara merugikan bangunannya atau melarang kegiatan ibadah di masjid. Jadi ini termasuk orang yang merobohkan masjid, bangunannya atau kegiatannya. Ini kalau kita cermati, termasuk orang yang merobohkan masjid, orang yang melarang tidak boleh ke masjid atau kegiatan sholat Jumat atau sholat tarawih. Itu diantaranya. Orang-orang yang berusaha merobohkan masjid Allah itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan ketakutan dan hati yang gentar, karena mereka menyimpan kekafiran dan menghalang-halangi umat untuk memakmurkan masjid Allah. Berat, ancaman berat.
ketika digolongkan menyimpan kekafiran. Ini benar-benar selamat ketika mengeluarkan statement untuk melarang orang tidak boleh melakukan sholat Jumat atau sholat tarawih dalam masjid. Ini gambaran sekilas. Jadi saya tadi yang pertama kesimpulannya pada dasar ada yang memang diperbolehkan melarang itu kalau memang dalam kondisi benar-benar darurat, dan daruratnya ini harus benar-benar menurut pandangan syariat. Syariat dibenarkan darurat, oke, tapi kalau belum diukur menurut syariat, oke, dengan mengeluarkan statement kalau legal secara umum, dan ini sangat berbahaya. Maka yang inilah yang akan terkena dengan ayat tadi. Bahkan adalah memang mana masa kita buat masuk kerana mencegah mana yang mencegah orang yang melakukan masjid dan termasuk orang yang menyimpan jiwa-jiwa kekafiran korban. Dan yang terakhir yaitu akan dijelaskan oleh teman Anis mengenai sudut pandang dari tokoh Hindu. Tentunya dalam hal ini sangat berbeda dalam sudut pandang dari kedua sebelumnya. Mari kita lihat dari pandangan tokoh agama Hindu. Halo, gimana teman-teman? Tadi udah dijelasin kan gimana sih pendapat para pemuka agama Kristen dan Islam. Bagaimana ya umat agama Hindu menanggapi adanya wabah COVID-19 ini? Kira-kira pendapat mereka apa ya? Yuk cari tahu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Perkenalkan, saya Dewi Yunairi. Jadi bagaimana saya memandang COVID-19 ini ya secara individu dalam keyakinan beragama Hindu. Nah, jadi pandemi ini kan dirasakan oleh seluruh masyarakat global gitu ya, tidak secara pribadi maupun daerah, tapi global. Nah, bagaimana Hindu ini memandang? Jadi menurut saya ini lebih menekankan juga, mengingatkan juga pada kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita harus tetap waspada gitu, tetap kuat di tengah pandemi seperti ini. Yang berikutnya, kira-kira bagaimana sikap dari umat agama Hindu dengan adanya COVID? Keresahan mungkin tidak bisa dipungkiri ya gitu. Semua masyarakat resah akan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi hanya saja kita sebagai umat Hindu juga harus tetap kuat ya dalam waspada, kemudian melakukan protokol kesehatan gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang positif, hal yang baik agar tidak terpuruk dalam pandemi COVID-19 ini. Karena adanya kebijakan social distancing, akhirnya sekarang harus bekerja di rumah, termasuk harus berdoa di rumah juga. Kira-kira gimana ya pendapat umat agama Hindu ketika mereka tidak boleh pergi ke pura? Yuk cari tahu jawabannya. Kemudian bagaimana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita seperti sembahyang di pura, kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak. Jangan khawatir, kita tetap bisa melakukan ibadah di rumah. Itu tidak akan mengurangi esensi berdoa atau kesembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk pada diri kita. Jadi bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mengetahui keberadaan Tuhan dalam diri kita. Kemudian semua tetap waspada, tetap melakukan protokol kesehatan ya pandemi COVID-19 ini, karena kita semua harus sehat. Khawatir bagaimana kita bisa berkurang ataupun membatasi kegiatan di rumah. Setelah pandemi ini selesai, kita bisa kembali lagi beraktivitas, termasuk
termasuk beribadah di pura dan di tempat.